seorang nenek tua. Setiap malam, aku dan temanku selalu melewati sebuah jalanan yang sepi ketika kami sudah pulang sehabis dari kantor. Sejujurnya, aku merasa begitu senang ketika aku bisa pulang bersama dengan temanku. Dikarenakan aku adalah orang yang penakut, sehingga aku tak berani untuk pulang sendirian. Namun malam ini, aku merasa perjalanan pulang kali ini suasananya begitu seram. Meski kami berdua tak bicara satu sama lain dikarenakan sama-sama kelelahan. Hingga langkah kakiku pun langsung terhenti. Sesaat tiba-tiba aku mendengar adanya suara langkah kaki dari arah belakangku. Dan betapa terkejutnya, di saat aku menoleh ke arah belakang, tiba-tiba muncul sesosok nenek aneh yang sangat menakutkan. Yang mana nenek itu memiliki tubuh bungkuk dengan rambut putih yang sangat lebat. Melihat nenek itu, tubuhku pun langsung bergidik ngeri. Sebab tak mungkin ada seorang nenek yang keluar sendirian pada tengah malam begini. Sebenarnya, aku ingin berteriak memanggil temanku yang sudah berjalan jauh. Namun karena aku begitu ketakutan, aku pun jadi tak mampu untuk berkata apa-apa. Dan di saat belum usai rasa takutku, tiba-tiba ada gadis yang muncul berlawanan dari arah kami, yang lalu berjalan menembus badan nenek tersebut dengan begitu santainya. Melihat itu, aku yang langsung berteriak pun langsung segera berlari menyusul temanku. Lalu, temanku yang nampak kaget pun segera berbalik sambil menatapku heran. Sebab pasalnya, ia sudah terbiasa dengan tingkahku yang begitu penakut. Lalu dengan nafas yang terengah-engah, aku pun berkata bahwa ada sesosok hantu sambil menunjuk ke arah nenek yang aku maksud. Namun, saat temanku melihat ke arah yang aku tunjuk, ia malah tertawa terbahak-bahak. Dan dengan santainya, ia pun berkata bahwa nenek itu adalah pemilik dari kontrakannya dan memang sering berkeliaran pada malam hari di daerah sini. Mendengar penjelasannya, aku pun langsung menarik nafas lega dan berpikir bahwa aku saja yang terlalu aneh karena membayangkan hal yang tidak-tidak. Namun, di saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ternyata sosok nenek tersebut sudah menghilang. Mengetahui itu, aku pun langsung segera mempercepat langkah kakiku agar aku bisa sampai rumah dengan segera. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang merupakan sosok hantu adalah gadis yang sedang lewat tersebut. Dan alasan si nenek selalu saja keluar malam, kemungkinan untuk membantu yang lewat agar tidak diganggu oleh si hantu. Seorang adik perempuan. Beberapa hari ini, aku menjadi sangat kasihan saat melihat adikku. Sebab kini sifatnya telah berubah semenjak kejadian yang terjadi pada minggu lalu. Yang mana kini ia sekarang suka marah-marah tak jelas. Bahkan juga terkadang sering menangis dengan sendirinya. Selain itu, ia juga sering berteriak ketakutan. Lalu kemudian tiba-tiba tertawa dengan sendirinya. Melihat dia yang seperti itu, kami sekeluarga pun merasa sangat kasihan. Sehingga aku, ayah, dan ibu selalu mencoba untuk menghiburnya agar dia bisa kembali menjadi sosok yang ceria dan penyayang seperti yang dulu lagi. Meski terlepas dari fakta bahwa ia sering memarahi dan bahkan mengusirku, namun aku tahu bahwa dia masih menyayangiku sebagai kakaknya. Sebab aku sering memergokinya melihat dan memeluk sebuah album foto yang mana menampilkan fotoku dengannya saat kita bersama dulu. Bahkan tak sering juga dia menangis haru sembari memperhatikan foto tersebut. Sehingga aku pun sempat mulai berpikir bahwa sepertinya dia tak pernah melupakan kenangan indah yang pernah kita lalui dulu. Dan sebagai kakak yang baik, aku pun tak pernah berhenti untuk menghiburnya dan selalu berharap bahwa dia dapat kembali ceria seperti sedia kala. Sebab ia merupakan satu-satunya adikku yang sangat aku sayangi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kakaknya telah menjadi sesosok hantu yang telah meninggal entah karena dibunuh atau karena kecelakaan. Sehingga adiknya merasa takut sekaligus rindu karena pikirannya terus membayangkan kalau kakaknya sedang berbicara kepadanya. Sebuah rumah baru. Suatu hari, ada pasangan suami istri yang memutuskan untuk menjual rumahnya. Padahal mereka baru saja pindah beberapa hari yang lalu. Mengetahui itu, tiba-tiba datang seorang pemuda yang memutuskan untuk membelinya. Dan tanpa ada pertimbangan lain, ia pun langsung cocok dengan rumah tersebut.
Dan setelah berhasil membeli rumah tersebut, ia pun merasa sangat senang sebab ia berhasil membelinya dengan harga yang sangat miring. Hingga di malam harinya, setelah ia pindah ke rumah barunya, dirinya yang berada di halaman belakang pun tersenyum girang sambil menatap rumahnya. Lalu, tiba-tiba pandangan pemuda itu pun tertuju pada sebuah pohon besar, yang mana di sana ada gadis kecil yang tengah bermain dengan sebuah kubus Rubik. Menyadari itu, si pemuda yang bisa melihatnya pun langsung datang menghampirinya, lalu memujinya dengan berkata bahwa dia benar-benar sangat hebat. Namun anehnya, gadis kecil itu hanya diam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Meski begitu, pemuda itu pun menyadari adanya sebuah senyuman yang menandakan bahwa gadis kecil itu terlihat sangat senang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, gadis kecil itu merupakan sosok hantu sekaligus kawan dari pemuda tersebut, yang mana ia disuruh untuk menakuti pemilik rumah yang lama agar tidak betah, sehingga membuat rumahnya dapat terjual dengan harga yang sangat miring. Sebuah cap tangan. Setiap sore, aku dan temanku selalu berjalan beriringan saat pulang sekolah, dikarenakan jalan menuju ke rumah kami yang memang searah. Selain itu, jalan yang kami lalui juga selalu melewati sebuah persimpangan, yang mana terdapat sebuah gedung besar dari rumah sakit tua yang sudah terbengkalai. Dan kondisi dari bangunan tersebut, semuanya benar-benar rusak, mulai dari kayu-kayunya yang lapuk, serta temboknya yang sudah benar-benar lusuh. Sehingga, seluruh akses masuk dari rumah sakit itu pun disegel dan ditutup rapat, agar tidak ada satu orang pun yang dapat memasukinya. Hingga tanpa sengaja, kami pun melihat anak-anak dari sekolah lain yang sedang asik menggambari tembok luar rumah sakit tersebut dengan grafiti. Namun betapa sialnya, saat kami mencoba untuk mengamatinya sebentar, kami berdua malah dimarahi dan langsung diusir oleh anak-anak tersebut. Mengetahui itu, temanku pun langsung pergi sambil mengumpat dengan berkata kalau mereka benar-benar sangat arogan. Melihatnya yang seperti itu, aku pun hanya diam tak menanggapi, walaupun sebenarnya aku juga penasaran tentang grafiti macam apa yang mereka buat. Hingga keesokan paginya, ketika kami melewati tempat itu lagi saat berangkat ke sekolah, kami pun lantas tertawa mengejek setelah melihat grafiti mereka yang tidak selesai. Alasannya, karena hanya terdapat coretan-coretan yang tidak jelas, serta beberapa bekas telapak tangan mereka yang menempel di kaca. Melihat itu, kami berdua pun lantas mulai berpendapat kalau mereka lebih memilih kembali pulang sebelum menyelesaikan gambar mereka, karena tidak kuat oleh suhu yang menusuk pada musim dingin kali ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, cap tangan tersebut berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Alasannya adalah karena keadaan di luar yang sedang dingin, yang mana hal tersebut pasti akan membuat bekasnya akan mudah hilang. Sehingga, itulah yang membuat grafiti yang dibuat tidak selesai, akibat ketakutan saat melihat ada orang di dalam gedung yang terkunci rapat. Permainan Ouija. Waktu itu, aku dan ketiga temanku sepakat untuk berkumpul di sebuah rumah kosong demi mencoba untuk memainkan sebuah permainan bernama Papan Ouija. Dan tentu saja, alasannya hanyalah untuk membuktikan tentang adanya sebuah kekuatan supranatural, serta tentang keabsahannya yang katanya bisa untuk berkomunikasi dengan sesosok hantu. Sebenarnya, aku tidak percaya dengan semua hal yang berbau mistis, karena menurutku, hantu itu hanyalah sebuah omong kosong yang sudah dibuat-buat. Namun sayangnya, ketika temanku tidak ada yang mau mendengarkanku, meskipun aku selalu mengatakannya kepada mereka bertiga. Dan di saat kami semua sudah berada di dalam rumah kosong tersebut, aku bersama ketiga temanku yang bernama Naila, Della, dan Rena pun langsung duduk melingkari sebuah meja yang berbentuk persegi panjang, yang mana di atas mejanya sudah terpampang papan Ouija yang sudah kami bawa. Hingga saat permainannya sudah dimulai, aku pun mulai sedikit menjahili mereka dengan mengerakkan pointernya ke beberapa kata yang mereka tanyakan. Dan tentu saja, wajah mereka semua pun langsung menjadi pucat karena percaya bahwa yang menggerakkan pointer tersebut yang malah sesosok hantu. Dan dari mereka bertiga, temanku yang bernama Rena lah yang terlihat paling takut, yang mana ia tak bergerak sedikit pun saat aku mulai menembuk pundaknya. Melihat itu, aku pun tersenyum sambil berkata bahwa yang menggerakkannya adalah aku dan bukanlah sesosok hantu. Apakah ada sesuatu yang janggal?
Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.